Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Perkenalkan, saya Gael Gibran, mahasiswa psikologi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menerapkan hasil eksplorasi mengenai konsep diri pada remaja yang saya lakukan melalui studi literatur dan wawancara terhadap 2 orang partisipan. Nah, ini dia 2 orang partisipan saya. Masa remaja merupakan fase penting dalam perkembangan individu, terutama dalam proses pembentukan konsep diri. Pada tahap ini, individu mulai mengenali siapa dirinya, bagaimana ia memandang dirinya, serta bagaimana ia ingin dilihat oleh orang lain. Namun, proses ini tidak selalu berjalan dengan mudah. Remaja sering mengalami kebingungan, keraguan, bahkan ketidakpastian terhadap dirinya sendiri. Hal ini terjadi karena konsep diri tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan pengalaman pribadi, interaksi sosial, serta refleksi diri yang terus-menerus. Menurut Desmita, konsep diri pada remaja masih bersifat dinamis dan belum sepenuhnya stabil, karena dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, masa remaja menjadi periode yang sangat penting dalam pembentukan identitas diri seseorang. Baik, selanjutnya kita masuk di tujuan dan metode. Dalam kegiatan ini, saya melakukan eksplorasi konsep diri remaja melalui kajian literatur dan wawancara dengan 2 partisipan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memahami bagaimana remaja memaknai dirinya sendiri, khususnya dalam menghadapi keraguan terhadap kemampuan diri selama menjalani perkuliahan, serta mengaitkan pengalaman tersebut dengan teori psikologi perkembangan. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan wawancara. Studi literatur dilakukan oleh mengkaji buku psikologi perkembangan karya Desmita, Papalia, dan Santrop. Selain itu, saya melakukan wawancara dengan 2 partisipan, yaitu salah seorang remaja perempuan berusia 19 tahun dan seorang laki-laki berusia 22 tahun. Yang kedua merupakan mahasiswa jurusan psikologi. Berikutnya hasil wawancara 2 partisipan saya yang menunjukkan adanya pengalaman keraguan terhadap kemampuan dirinya sendiri, meskipun dengan tingkat dan cara yang berbeda. Yaitu partisipan pertama, perempuan berusia 19 tahun, mengungkapkan dirinya bahwa sering mengalami keraguan terhadap kemampuan diri, terutama dalam bidang akademik. Dia cenderung overthinking, sering membandingkan dirinya dengan teman-teman, serta merasa kurang percaya diri ketika harus tampil di depan umum. Dia juga sering mempertanyakan apakah dirinya cukup mampu dalam menjalani perkuliahan. Hasil ini juga menjadi bahwa pengalaman keraguan tersebut justru membuatnya menjadi lebih matang secara emosional. Namun demikian, partisipan berusaha mengatasi hal tersebut dengan belajar lebih giat lagi, berdiskusi dengan teman, serta melakukan refleksi dirinya sendiri. Dia juga menyadari bahwa pengalaman tersebut membuatnya menjadi lebih memahami dirinya dan lebih empati terhadap orang lain. Sementara itu, partisipan yang kedua, yaitu laki-laki berusia 22 tahun, mengungkapkan bahwa dirinya juga pernah mengalami keraguan terhadap dirinya sendiri, terutama pada remaja awal masa perkuliahan. Dia merasa belum yakin dengan pengalamannya dan sering mempertanyakan arah hidupnya. Namun, seiring berjalannya waktu, dia mulai lebih memahami dirinya, menerima kekurangan yang dimiliki, serta lebih fokus pada prosesnya. Jika dikaitkan dengan teori
mengalami kebingungan dan kegalauan karena sedang melakukan eksplorasi terhadap identitas dirinya. Hal ini terlihat pada partisipan perempuan yang masih aktif mempertanyakan kemampuan dan kecocokan dirinya, serta pada partisipan laki-laki yang sebelumnya juga mengalami hal yang sama. Sebelumnya akhirnya mulai menemukan kestabilan dirinya sendiri. Selain itu, dari aspek kognitif, remaja telah memiliki kemampuan berpikir abstrak dan reduktif. Menurut Papalia, kemampuan ini menyebabkan remaja memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi atau self-consciousness. Mereka menjadi lebih peka terhadap penilaian orang lain, bahkan sering merasa seolah-olah dirinya menjadi pusat perhatian yang dikenal sebagai imaginary audience. Kondisi ini dapat memicu munculnya overthinking, rasa tidak percaya diri, serta keraguan terhadap kemampuannya diri sendiri. Seperti yang dialami oleh partisipan perempuan saya, keraguan diri ini juga berkaitan dengan self-esteem atau harga diri. Pada masa remaja, self-esteem masih bersifat fluktuatif dan belum stabil. Hal ini menyebabkan individu mudah merasa kurang mampu dan sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Namun, partisipan laki-laki yang lebih dewasa terlihat bahwa self-esteem mulai berkembang menjadi lebih stabil, ditandai dengan penerimaan diri yang lebih baik dan cara berpikir yang lebih realistis. Dari aspek sosial, kedua partisipan menunjukkan bahwa teman sebaya memiliki peran penting dalam membantu mereka menghadapi keraguan diri. Menurut Papalia, teman sebaya merupakan sumber dukungan emosional yang penting bagi remaja, yang dapat membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan percayaan diri kita sendiri. Selain itu, menurut Santrok, perkembangan individu melibatkan perubahan biologis, kognitif, dan sosioemosional. Keraguan diri yang dialami remaja merupakan bagian dari perkembangan sosioemosional yang wajar dan justru dapat membantu individu menjadi lebih reflektif dan matang. Sejalan dengan itu, Desmita menjelaskan bahwa konsep diri pada remaja terus berkembang melalui pengalaman dan interaksi sosial mereka. Oleh karena itu, pengalaman keraguan diri bukan hanya menjadi hambatan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam proses pembentukan konsep diri. Melalui proses wawancara dan pembuatan video ini, saya menyadari bahwa konsep diri merupakan sesuatu yang sangat dinamis dan terus berkembang. Saya memahami bahwa keraguan terhadap diri sendiri adalah hal yang wajar, terutama pada masa remaja. Setiap individu memiliki proses yang berbeda dalam memahami dirinya sendiri, sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan orang lain. Selain itu, saya juga menyadari pentingnya dukungan sosial, terutama dari teman sebaya itu sendiri, dalam membantu individu menghadapi keraguan diri. Pengalaman ini membuat saya menjadi lebih reflektif terhadap diri sendiri dan lebih memahami bahwa proses menjadi diri sendiri membutuhkan waktu. Tidak apa-apa jika seseorang belum sepenuhnya yakin dengan dirinya, selama ia terus berusaha untuk berkembang. Selanjutnya kita masuk kesimpulan dan penutup. Sebagai kesimpulan ini, konsep ini pada remaja merupakan proses yang dinamis dan terus berkembang. Keraguan terhadap kemampuan diri merupakan bagian yang wajar dalam proses pembentukan identitas. Perbedaan usia dan pengalaman mengaruhi tingkat kematangan konsep diri, di mana individu yang lebih dewasa cenderung memiliki pemahaman diri yang lebih stabil. Dengan adanya dukungan sosial, pengalaman hidup, serta kemampuan refleksi diri, individu dapat mengolah keraguan tersebut menjadi suatu yang positif untuk perkembangan dirinya. Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman mengenai konsep diri pada remaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.